Indomie seleraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indofood yang beranggotakan ada Kadek K14190105, Dindi K14190005, IGD Eka Martajaya K14190083, dan Brian Sahala Joshua K14190043. Kami memilih Indofood karena perusahaan ini bergerak dalam industri pengolahan makanan. Indofood mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Visi Indofood sendiri yaitu perusahaan Total Food Solution. Misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Sejarah Indofood pada tahun 1968, pendirian pabrik Supermi sebagai mie instan pertama di Indonesia. Dan pada pertengahan 1984, PT Sarimi Asli Jaya diakuisisi oleh PT Sanaro. Dan terakhir, pada tahun 2014, Indofood masuk ke bisnis minuman ringan. Nah, berikut merupakan produk Indofood. Ada Indomie, Sarimi, Sakura, dan juga di minumannya ada Goel, Club, Ichi Ocha, dan untuk bidang minyak sendiri ada Bimoli. Berikut merupakan proses bisnis produksi PT Indofood, yaitu ada event, activity, decision point, object, actor, dan outcome. Selanjutnya, untuk proses bisnis produksinya, untuk bidang activity, terdapat pembuatan data produksi, kedua, pengambilan bahan baku dari unit bisnis lain, tiga, proses pembuatan mie, dan yang terakhir, quality control. Untuk bidang event, yang pertama ada pemeriksaan sebelum produksi, kedua, persiapan produksi, ketiga, produksi produk, keempat, quality control, dan yang terakhir ada finishing product. Untuk decision point, yang pertama ada tim produksi memutuskan produk apa yang akan dibuat, yang kedua ada pengambilan keputusan termasuk bahan dan alat apa yang akan digunakan, dan yang terakhir proses pembuatan produk. Selanjutnya masuk ke bidang aktor, yaitu ada supplier, general manager, bidang produksi, dan manager quality control. Untuk outcomes berupa produk jadi yang siap dipasarkan, dan untuk bidang objek, untuk objek fisiknya terdapat raw materials, machine, berkas data produksi, dan produk Indomie itu sendiri. Selanjutnya kita masuk dalam type of process, di mana main proses sendiri terdapat 3 bidang atau 3 bagian, yaitu strategic management, logistic management, dan warehouse management. Untuk core process terdapat produksi, marketing and sales, service, dan outbound logistik. Untuk support process terdapat IT, finance, admin, dan HR. Masuk ke dalam scope process, di mana untuk level 1 terdapat produksi, marketing and sales, service, dan outbound logistik. Untuk level 2 dari produksi yaitu ada direct procurement, quality control, dan planning production. Untuk level 2 dari marketing and sales terdapat analyze sales dan maintain marketing activity. Untuk level 2 dari service terdapat building key value to perfect quality, dan untuk level 2 dari outbound logistik terdapat quality control dan end-to-end supply chain. Selanjutnya, untuk level 3 dari planning production terdapat make product. Untuk level 4-nya sendiri yaitu test testing dan ensuring product hygiene. Untuk level 3 dari direct procurement ada purchasing raw materials, dan untuk level 4-nya terdapat finishing product online. Untuk level 3 dari maintain marketing activity terdapat make marketing plan, dan untuk level 4-nya sendiri terdapat execute marketing plan and evaluate. Untuk level 3 dari building key value to perfect quality terdapat with a quick response, dan untuk level 4-nya sendiri terdapat complaint center dan suggestion and feedback. Untuk level 3 dari quality control terdapat final check, dan yang untuk level 4-nya terdapat distribution to retail. Berikut adalah pemprioritasan proses menggunakan PICT chart. Setelah dipetakan, didapatkan hasil seperti gambar di slide PowerPoint seperti ini. Proses yang menjadi prioritas bagi Indofood menurut kelompok kami adalah proses produksi. Proses produksi mendapatkan nilai health yang rendah dan nilai importance yang tinggi dengan feasibility yang medium. Artinya, proses produksi memiliki kepentingan yang tinggi, masalah yang cukup rumit, dan cukup sulit untuk diterapkan.
Kemudian selanjutnya adalah alur BPMN dari core process. Yang pertama adalah BPMN produksi. Yang pertama adalah BPMN produksi. BPMN ini dimulai oleh penerimaan permintaan produksi, diakhiri oleh selesainya kegiatan produksi seperti gambar. Kemudian selanjutnya ada BPMN marketing. Diawali oleh didapatkannya data planning dan diakhiri oleh dilaksanakannya strategi seperti gambar. Kemudian selanjutnya ada BPMN service yang diawali dengan ditanganinya komplain dan diakhiri dengan komplain yang berhasil direspon. Kemudian berikutnya adalah BPMN dari sisi yang kami fokuskan, yaitu produksi dari Indomie. Di sini ada dua pool, yaitu dari pihak Indofood dan supplier Indofood. Kemudian dari pool ini sendiri ada 3 lane, yaitu produksi, general manager, dan quality control. Proses diawali oleh perencanaan produksi dan diakhiri dengan pengecekan quality control. Jika proses quality control, produk akan disimpan ke tempat penyimpanan dan ketika tidak lolos, produk akan dihancurkan. Baik, selanjutnya adalah BPMN dari proses pembuatan mie, yang mana diawali dengan dimulainya produksi. Itu produksi dimulai dengan mixing atau penyampuran bahan-bahan, lalu dilanjutkan dengan pressing atau membuat adonan, akhirnya di packing. Begitu pula dengan proses yang ada pada pembuatan bumbu dari Indomie sendiri, yang dimulai dari pencampuran bahan, lalu pengisian, pensegelan, dan juga akan di packing. Dan terakhir adalah produksi selesai, yaitu produksi dari Indomie tersebut. Selanjutnya adalah VA atau value adding, BVA, dan juga NVA. Yang mana dari data produksi, itu dari performer bidang produksi, itu yang pertama, step pertama adalah memulai perencanaan produksi, itu termasuk BVA. Penyerahan proposal laporan ke general manager itu termasuk NVA. Pembuatan perhitungan data produksi itu BVA. Lalu pembuatan perhitungan data raw material itu BVA. Data pembelian bahan baku diserahkan ke general manager itu NVA. Dan terakhir adalah penyerahan data itu juga NVA. Lalu selanjutnya adalah performa dari general manager, itu memberikan informasi jumlah raw material, itu BVA, lalu melakukan transaksi, itu juga BVA. Selanjutnya, performa dari supplier, itu adalah step unit bisnis menyiapkan raw material yang dibutuhkan, itu NVA, dan unit bisnis mengirimkan raw material kepada gudang produksi, juga NVA. Selanjutnya, nah untuk pembuatan mie sendiri, performernya adalah bidang produksi. Yang pertama di step mixing, lalu di step pressing, slitting, hingga packing, itu semuanya adalah BVA atau Business Value Adding. Dan terakhir adalah quality control, jadi yang mana performanya adalah karyawan QC, itu stepnya adalah melakukan quality control, klasifikasinya adalah NVA. Baik, demikianlah presentasi yang bisa kami paparkan. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.